Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan beberapa fungsi atau library dari Python ya untuk beberapa penggunaan kata gitu. Nah, di sini saya sebelumnya sudah menginstal library sastrawi terlebih dahulu di sini. Kemudian nanti setelah itu kita bisa menjalankan beberapa fungsi dari library sastrawi tersebut begitu. Nah, yang pertama di sini saya bisa menggunakan import string ya untuk menghilangkan tanda baca dan juga spasi. Nah, di sini sudah ada contoh kalimatnya. Kemudian saya menggunakan fungsi untuk import string ya. Nah, di sini saya akan menghilangkan tanda baca dengan fungsi mentranslatekan sebuah kalimat itu untuk bisa dijabarkan gitu ya. Untuk bisa dijabarkan, kemudian nanti kita bisa menggunakan string punctuation ya. String punctuation ini untuk menggunakan atau membaca ya sebuah tanda, baik itu strip, kemudian tanda tanya, titik, tanda seru dan lain sebagainya yang merupakan sebuah tanda baca. Nah, tanda baca ini diambil dari fungsi dari string itu tadi begitu ya. Nah, kemudian nanti kita menggunakan fungsi xyz dari xtr.maketrans ini. Nah, xyz ini nanti akan membaca string punctuation-nya gitu, formatnya seperti apa. Nah, dikarenakan kita membutuhkan z-nya saja, maka kita juga perlu menginputkan x dan y-nya gitu. Kecuali kalau kita menggunakan x, maka y dan z ini sebuah opsional. Nah, x dan y-nya ini kita kita ganti itu dengan tanda kosong gitu. Jadi nanti ketika bertemu dengan string dot punctuation-nya, tanda bacanya itu nanti akan di-replace atau digantikan dengan kosong gitu, atau spasinya juga dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian nanti kita lakukan print hasilnya, maka nanti akan menjadi seperti ini gitu. Jadi nanti kalimat ibu, strip ibu ini stripnya akan dihilangkan. Kemudian ada lagi kalau nggak salah ya ini titik-titik ya, ada Tuhan titik-titik. Nah, di sini titik-titik tiganya dihilangkan, kemudian spasinya itu juga dihilangkan. Jadi menyambung Tuhan spasi lihatlah seperti itu. Nah, kalau nanti misalkan teman-teman ingin menghilangkan tanda baca plus spasinya, nanti bisa menggunakan import regexnya ya, dan juga nanti ada fungsi di sini regex untuk menghilangkan tanda bacanya sekaligus dengan spasinya seperti itu. Jadi nanti bisa menggunakan opsional. Nah, kemudian di sini nanti juga ada case folding, di mana case folding ini fungsinya untuk membuat huruf besar itu menjadi huruf kecil seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah ibu-ibu ini kan huruf pertamanya i dengan huruf kapital gitu. Nah, ini nanti kita ganti dengan huruf kecil gitu, dan itu nanti berulang sampai ke kata-kata yang berikutnya seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi lower begitu ya. Jadi membaca kalimat yang di atasnya dengan fungsi lower, yaitu untuk mengganti kata huruf yang besar itu menjadi huruf kecil. Nah, di sini nanti kita print lowercase-nya, maka nanti di sini contohnya i yang huruf besar tadi itu menjadi huruf i yang kecil. Ya, begitu juga dengan kata-kata yang lainnya seperti penatap. Nah, m-nya besar ini kita ganti menjadi m kecil seperti itu. Kemudian di sini nanti juga ada tokenizing. Di sini nanti kita akan membagi sebuah kalimat itu menjadi sebuah pola gitu, atau membaginya sebuah token, akan menjadi sebuah token atau dipisah-pisah seperti itu.
Nah, di sini nanti kita menggunakan memanggil dulu ya import NLTK-nya, kemudian nanti kita juga download NLTK PUNKT-nya. Jadi kita nanti secara spesifik mendownload PUNKT-nya. Kemudian nanti kita panggil from NLTK.tokenize dan juga import kata-kata tokenize-nya agar nanti bisa dibaca. Kemudian di sini nanti kalimatnya kita inputkan dan nanti kita jalankan nltk.tokenize.word_tokenize-nya dan membaca kalimatnya. Maka nanti ketika kita ketik print, itu nanti akan otomatis dari kalimat yang di atas itu dijadikan pola atau dipisah-pisah begitu dengan dengan pemisah seperti token gitu ya. Jadi dipisah-pisah sesuai dengan kata-katanya. Nah, seperti ini nanti ada ibu-ibu dijadikan satu pola kata, kemudian nanti gendut dan juga dengan ini dipisah lagi dengan token yang berbeda seperti itu. Jadi nanti agar bisa mudah untuk dibaca oleh sistem seperti itu. Untuk keperluan yang lainnya itu menggunakan tokenizing. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah bisa untuk menghilangkan stopword ya dengan menggunakan library sastrawi. Nah, stopword ini adalah kata-kata yang tidak perlu digunakan atau tidak perlu dianalisa begitu ya, karena itu adalah sebuah kata-kata penghubung. Nah, di sini contohnya adalah kata dengan itu ketika nanti dilakukan stopword maka hasilnya nanti akan hilang seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan beberapa import ya. Ada import untuk menghilangkan stopwordnya dengan fungsi atau library sastrawi. Kita panggil dulu seperti ini. Kemudian nanti ada juga kita panggil fungsinya itu untuk untuk factory ini ya. Jadi nanti stopword remover factory ini adalah sebuah fungsi untuk menghilangkan stopwordnya. Kemudian ada factory.create stopword remover gitu. Nah, di sini nanti kita ada fungsi juga untuk membaca secara database kira-kira dari library sastrawi ini stopwordnya itu apa saja begitu ya, atau database dari stopword library sastrawi itu seperti apa saja gitu, karena tidak semua dihilangkan kata-katanya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita inputkan dulu kalimatnya, kemudian kita pakai juga kalimat .translate untuk menghilangkan punctuation-nya ya, atau tanda bacanya tadi begitu. Dan juga kita menggunakan fungsi lower untuk mengecilkan kata yang dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Kemudian kita gunakan fungsi ini stopword.remove kalimat ini kita print ya, jadi akan seperti ini. Jadi kata-kata penghubung seperti dengan itu hilang, kemudian itu, kemudian di, nah di yang ke, nah itu nanti akan dihilangkan seperti itu. Nah, kemudian di sini yang terakhir adalah kita menggunakan fungsi untuk stemming dengan library sastrawi. Nah, oke, sebentar. Oke, stemming ini nanti kita sebentar. Kalau di stemming kita gunakan ini ya fungsi untuk kita panggil dulu seperti tadi ya, seperti yang di atas ini, tapi kita menggunakan stemmer ya, fungsi stemmer untuk melakukan mengubah ya kata-kata yang ada di kalimat di bawah ini itu menjadi atau diubah ya menjadi kata-kata dasarnya begitu. Nah, di sini nanti untuk stemnya kita gunakan fungsi stemmer factory di sini dari library sastrawinya.
Kita juga menggunakan function factory.create stemmernya untuk mengeluarkan stemmernya nanti begitu. Kemudian nanti kita baca kalimatnya di sini untuk bisa dikeluarkan menjadi stemming gitu atau stemmer. Nah, kemudian nanti kita jalankan. Oke, maka nanti di sini kata-kata yang seperti menatap di sini ya, gitu. Menatap. Kita cari, nah di sini keluar kata-kata tatap ya. Jadi yang awalnya menatap itu diubah menjadi tatap. Nah, kita cek di KBBI juga apakah kata-kata tatap itu menjadi sebuah kata dasar seperti itu. Nah, seperti ini ya contohnya. Jadi menatap itu di sini menatap itu kata dasarnya itu adalah tatap. Maka di sini adalah sudah benar begitu. Nah, kemudian di sini ada kata-kata sekilas itu diubah menjadi kilas. Nah, kita cek apakah itu benar gitu. Oke, benar ya. Berarti kata-kata sekilas itu adalah sebuah kata dasar dari kilas begitu. Nah, itu adalah fungsi dari stemming, yaitu untuk mengubah kata-kata yang ada imbuhannya atau ada kata-kata pengganti begitu ya, itu diubah menjadi kata-kata dasar seperti itu. Oke, seperti itu penjelasan dari contoh kalimat yang saya gunakan dari tugas pengolahan bahasa alami oleh dosen Bu Fajar Astuti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.